Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk saudaraku semua dimanapun saja kalian berada. Semoga yang saat ini sedang sakit, Allah kuatkan kesabarannya, Allah berikan kesembuhan, sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketakwaan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, asam lambung memang termasuk salah satu penyakit yang paling banyak dialami oleh kalangan masyarakat kita. Termasuk pasien-pasien yang datang ke tempat kami pun, kebanyakan dari mereka adalah yang memiliki keluhan yaitu penyakit asam lambung. Dari mulai yang gejala awal yang hanya merasa perih atau begah di area perut, sampai ada juga yang sudah parah, yaitu anxiety, gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, perasaan cemas, atau takut yang cukup kuat. Maksudnya takut berlebih, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Asam lambung ini hampir diderita oleh semua kalangan, karena asam lambung juga ada juga di kasus anak-anak. Asam lambung juga ada di kalangan dewasa, ada juga orang tua. Tapi ada sedikit perbedaan. Asam lambung yang terjadi pada anak-anak ini berbeda dengan asam lambung yang terjadi pada kalangan dewasa ataupun orang tua. Asam lambung yang terjadi pada anak-anak ini biasanya hanya hitungan jam, paling lama hitungan hari. Ini biasanya cepat pulih, cepat membaik, cepat sembuh. Tapi asam lambung yang terjadi pada kalangan dewasa, pada kalangan orang tua, ini biasanya kalau nggak segera ditangani dengan cepat, ada yang sampai berminggu-minggu, ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun, masih juga belum sembuh. Apa penyebabnya? Kenapa asam lambung pada anak-anak ini berbeda dengan asam lambung pada orang dewasa dan orang tua? Maka saudaraku, simak video ini sampai habis, simak video ini dengan sabar agar nantinya lebih paham. Ya, jadi gini saudaraku, organ perut adalah otak kedua dalam tubuh kita. Salah satunya adalah lambung. Selain mengolah, selain menyimpan dan menyingkirkan zat-zat berbahaya, fungsi lambung juga untuk menyerap zat-zat yang baik untuk tubuh. Asam lambung yang terjadi pada anak-anak itu biasanya karena pola makan, bukan karena faktor makanan, tapi karena pola makan. Dunianya anak-anak adalah dunia bermain, di mana jasad butuh banyak energi untuk memenuhi kebutuhan saat bermain. Berarti masalahnya ada di otak kedua, yaitu ada di perut. Insya Allah dengan istirahat yang cukup, perbanyak makanan-makanan yang bergizi dan bervitamin, maka asam lambung pun cepat pulihnya ini untuk anak-anak. Sedangkan asam lambung pada kalangan dewasa dan orang tua, penyebabnya kebanyakan adalah dari faktor pikiran, yaitu stres. Tubuh kehabisan energi untuk memenuhi kerja otak yang ekstra, buah daripada banyaknya pikiran-pikiran kita. Meskipun berbagai cara, berbagai obat, berbagai herbal, berbagai terapi sudah dilakukan, kalau pikirannya masih stres, pikirannya masih nggak karuan, maka asam lambung akan sulit sembuhnya. Karena yang bermasalah bukanlah pada lambungnya, tapi pada pikirannya. Terlalu banyak berpikir, terutama pikiran-pikiran yang negatif, seperti khawatir, cemas, dan takut berlebih. Jadi gini saudaraku,
Coba renungkan. Coba renungkan seberapa sering Anda memfikirkan penyakit Anda. Seberapa sering Anda khawatir, seberapa sering Anda cemas. Seberapa sering Anda dihantui rasa takut berlebih, salah satunya adalah takut akan kematian. Seberapa sering Anda takut dan khawatir akan sensasi-sensasi rasa yang Anda alami. Sekecil apapun rasa-rasa itu datang, pikiran-pikiran negatif itu datang, maka akan berpengaruh besar pada asam lambung Anda. Seberapa sering Anda sedih, seberapa sering Anda was-was karena mungkin Anda merasa menderita dengan penyakit dan rasa-rasa yang saat ini dialami. Seberapa sering juga Anda selalu terjebak dengan rasa-rasa yang Anda alami. Rasa tidak nyaman di hati, gelisah karena pikiran-pikiran sendiri, badan sampai lemas, gemetar, keluar keringat dingin, muncul rasa tidak nyaman di perut, kemudian lemas, pusing, dan lain sebagainya. Rasa tidak nyaman dan rasa tidak enak yang Anda alami, ini semua adalah buah dari pikiran-pikiran negatif Anda. Khawatir, cemas, was-was yang terus menghantui. Inilah penyebab penyakit asam lambung Anda sulit sembuh. Jadi penyebab sulit sembuhnya ini bukan karena adanya luka di lambung yang menjadikan asam lambungnya parah, bukan. Justru yang memperparah asam lambung adalah pikiran yang belum bisa tenang, khawatir, cemas, was-was yang berlebih. Nah, maka saudaraku, hilangkan rasa cemas, hilangkan rasa khawatir akan sensasi-sensasi yang dialami. Bagaimana cara menghilangkannya? Gini saudaraku, lakukanlah hal-hal yang menyenangkan, yang membuat Anda itu bahagia. Jadi temukan bahagiamu. Pasti bisa, setiap manusia pasti bisa menemukan kebahagiaannya. Karena apa? Kuncinya ada dalam dirimu. Bahagiamu dirimu sendiri yang menentukan. Gitu. Jadi kalau kita pengen bahagia, merdekakan diri kita. Jangan sampai kita ini terus-terusan terpuruk oleh rasa-rasa yang seperti ini. Makanya mari sama-sama kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, berzikir, menyebut asmanya, bersolawat kepada kekasihnya, penuhi setiap panggilan Allah. Insya Allah ini membantu agar kita ini mudah pulih, mudah sembuh, membantu agar pikiran was-was juga ini cepat hilangnya gitu. Jadi kita sendiri yang harus melawan. Jangan terpaku dengan obat-obatan, jangan terpaku dengan herbal, jangan terpaku dengan metode terapi. Tapi fokuskan kita harus bisa menundukkan pikiran-pikiran negatif ini. Maka saudaraku, semangatlah dalam menjemput sembuh. Sebagai ujian, sakit pasti akan datang pada setiap insan. Maka zikirkanlah namanya, perbanyaklah zikir mengingatnya, bersolawat pada kekasihnya, sabar dan tawakal, mohon kesembuhan kepada Allah, mohonkanlah pertolongan kepada Allah. Semoga sakitnya membawa hikmah, menghapuskan setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Syukuri setiap nikmat yang Allah berikan untuk kita, maka kita akan bahagia. Ketika kita bahagia, kita pun akan sehat. Lawan pikiran-pikiran negatif Anda, maka dengan izin Allah, asam lambung Anda pasti akan cepat sembuh. Jadi penyebab asam lambung ini sulit sembuh karena apa? Karena belum bisa keluar dari pikiran-pikiran negatif, prasangka-prasangka buruk, cemas, khawatir, was-was, takut yang berlebih. Inilah penyebab utama asam lambung pada kalangan dewasa dan orang tua ini sulit sembuhnya. Memang sangatlah wajar. Setiap manusia pasti punya problematika kehidupan. Setiap masalah pasti sesuai dengan takaran kita masing-masing. Tinggal bagaimana cara kita menghadapi, bagaimana cara kita sabar. Ingatlah saudaraku,
Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah akan menambah nikmat kepada orang yang bersyukur, dan Allah akan menjauhi orang-orang yang kufur. Asam lambung sulit sembuh karena apa? Karena mungkin kita belum pandai dalam bersyukur, karena mungkin kitanya masih kurang sabar. Ya, semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan lewat kolom komentar, atau mungkin bisa konsultasi langsung lewat WA saya. Insya Allah nomor WA ada di deskripsi. Jadi saudaraku, tetaplah semangat. Allah Maha Baik, Allah Maha Menyembuhkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.